Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kurnia. Saya Farhan Ramadan ingin menjawab pertanyaan ujian akhir semester pengantar ilmu sastra yang Ibu berikan. Dimulai dari soal yang pertama, apa yang Anda pahami tentang ilmu sastra? Ilmu sastra adalah ilmu yang mengkaji karya sastra dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam kesusastraan untuk memperoleh nilai-nilai yang ada dalam karya tersebut, yang bermanfaat untuk mendidik, menghibur, dan memperkaya rohani umat manusia. Sedangkan menurut Ahmad Muzaki, ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang sastra untuk memahami dan menilai baik dan buruknya sastra. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, apa yang Anda pahami tentang objek material dan objek formal sastra? Objek material sastra meliputi karya-karya sastra itu sendiri, seperti novel, teks drama, puisi, cerpen, teks kuno, hingga esai. Sementara untuk objek formalnya meliputi kajian strukturalisme sastra, sosiologi sastra, psikoanalisa, semiotika, antropologi sastra, filologi, maupun sastra kontemporer. Apa yang Anda pahami tentang metodologi penelitian sastra? Lanjut ke pertanyaan 3 ya, Bu. Metodologi penelitian sastra adalah suatu proses atau perbuatan mengkaji, menyelidiki, dan menelaah objek material yang bernama sastra. Dalam penelitian sastra dibutuhkan metode, teknik, dan pendekatan. Contohnya seperti metode intuitif, metode kualitatif, metode formal, dan lain-lain. Lanjut ke pertanyaan keempat. Jelaskan satu teori sastra yang Anda pahami. Saya ingin menjelaskan teori sastra psikoanalisis. Teori ini menganggap bahwa karya sastra selalu membahas peristiwa kehidupan manusia yang memiliki perilaku beragam. Secara langsung, karya sastra adalah produk dari jiwa dan pemikiran pengarang yang berada dalam kondisi setengah sadar. Dalam sastra Indonesia, pendekatan psikologi berkembang sejak tahun 60-an, antara lain oleh Huta Galung dan Umar Jati dalam buku pembahasan masing-masing atas jalan tak ada ujung dan ateis. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jelaskan fenomena sastra yang menarik menurut Anda. Saya akan membahas sastra erotis. Sastra erotis merupakan sastra yang mengandung atau mengungkap perilaku cinta dalam berbagai ekspresinya. Menurut saya, fenomena ini menarik, sebab karya sastra ini merupakan salah satu jenis sastra yang bersifat menentang hal-hal yang tabu oleh masyarakat ataupun agama, karena biasanya di dalamnya terdapat unsur-unsur seksual. Tetapi, dalam arti sempit, erotis tidak hanya bermakna seksualitas, namun juga meliputi aspek mental dalam seksualitas dan pengembangan rangsangan yang ditimbulkan oleh seksualitas. Keberadaan karya sastra bernuansa erotis di Indonesia sudah dapat ditemukan dalam sastra daerah, misalnya sastra Jawa klasik seperti Babat Tanah Jawi dan Serat Centini. Sementara dalam sastra modern, karya sastra erotik sudah ada sejak dekade 1930-an, yaitu fenomena novel Medan. Selanjutnya, pada dekade 1990-an, sajak seperti Sajak La Ronde, tulisan Sitor Sitamorang, disebut sebagai salah satu contoh karya sastra Indonesia modern yang mampu melahirkan asosiasi tentang seksualitas yang erotik. Pada periode awal hingga akhir 1960-an, tidak banyak novel yang lahir sebab gejolak politik di Indonesia belum stabil karena pemerintahan Orde Baru yang terbentuk setelah tumbangnya Orde Lama masih disibukkan dengan penumpasan sisa-sisa PKI. Macetnya penerbitan novel-novel sastra justru menyuburkan penerbitan novel populer atau hiburan yang syarat dengan unsur erotis. Seperti karya Motinggo Bosje, beberapa pengarang seperti Kelik Diono, Asbari Nur Patria Krishna, Abdullah Harahap, dan Freddy S. meneruskan resep Motingbo yang menjadikan alur cerita tidak lebih dari sekedar sarana untuk membangun adegan erotik yang berpadu dengan pornografi. Merujuk fenomena artisme di dalam karya sastra, Zen memaparkan bahwa pembacaan sastra erotis bukan bertujuan meneguhkan watak subversif erotisme, melainkan menempatkan erotisme sebagai tema yang sama pentingnya dengan tema-tema lain dalam sastra. Ia mesti diapresiasi dengan sikap tanpa prasangkaan dan penuh kewajaran sekaligus kesungguhan. Steinberg pada tahun 1954 mengatakan bahwa kategorisasi sastra erotik mencakupi karya sastra yang menampilkan hubungan pria dan wanita dengan penekanan pada aspek spiritual dan intelektual dan hubungan inti ragawi yang dinyatakan secara terselubung. Ada juga karya sastra yang menyajikan atau menggambarkan seksualitas secara lebih menarik, tetapi tidak menjadi inti cerita. Kategori ketiga ini adalah karya sastra yang bersifat pornografi murni. Dalam karya pornografi jenis ini, pengarang menyajikan secara terperinci seksualitas dan maksud untuk mengarang dan membangkitkan hawa nafsu seksual. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.